nganggo taubat sing padha suwi-suwin nang kene ayo pada mendukung nang ngarep iki nonton Banyumasan kartun Banyumasan sepakat. Bencana datang. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana. Yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BNTV Peduli mengajak sanak BNTV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah. Melalui rekening BNTV Peduli, Bank Bengkulu 1040 70 495. Peduli kita, harapan mereka. Oh no. Untuk semua perjalanan kita gapai segala tujuan. Wah, ramai banget ya di luar. Untuk semua keluarga jelajahi Indonesia. Hybrid istri untuk semua. Hybrid istri untuk semua. Hybrid istri untuk semua. Hybrid istri untuk semua. Untuk semua tujuan raih segala impian. Untuk semua keluarga jelajahi Indonesia. Hybrid istri untuk semua. Hybrid istri untuk semua. Hybrid Cái bunyi semadinya mati pula, tengoklah. Pemerintah Kota Bengkulu mendorong para pelaku UMKM maupun masyarakat pengguna plastik agar dapat beralih menggunakan alternatif mulai dari daun pisang dan daun jati. Kenaikan harga plastik dinilai berpotensi menambah biaya produksi, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang masih bergantung pada kemasan plastik. Guna mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah Kota Bengkulu mengajak pelaku UMKM mulai beralih dengan menggunakan bahan pengganti yang lebih mudah didapat dan terjangkau. Selain dinilai lebih hemat, penggunaan daun pisang, daun jati juga memiliki nilai tambah dan lebih higienis, dikarenakan lebih ramah lingkungan dan dapat meningkatkan daya tarik produk serta memanfaatkan tumbuhan alam. Asisten Dua Sekda Kota Bengkulu, Semi Al-Nur mengatakan, upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga barang dan jasa sekaligus membantu pelaku usaha agar tidak membebankan kenaikan biaya kepada konsumen. Kalau bungkus dari plastik dan sebagainya belum tentu menurut standar kesehatan, maka sudah banyak sekarang kembali kepada daun jati, daun pisang, daun jeruk. Itu alternatifnya itu lebih higienis, lebih sehat. Artinya mungkin untuk inflasi dipicu oleh plastik ini tidak ya? Ya, yang harus kita kendalikan per plastik dengan cara alternatif substitusi. Pemerintah Kota Bengkulu juga akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok dan kebutuhan produksi lainnya sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Haikal Fikri, BNTV melaporkan. Program cetak suara rakyat di Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan hasil nyata. Dari total 925,57 hektar lahan yang dicetak sepanjang 2025, sebagian sudah memasuki masa tanam bahkan panen. Hal tersebut disebut membuka optimisme besar terhadap lonjakan produksi padi daerah.
program cetak sawah rakyat di Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan hasil nyata. Dari total 925,57 hektar lahan yang dicetak sepanjang 2025, sebagian sudah memasuki masa tanam bahkan panen. Hal tersebut disebut membuka optimisme besar terhadap lonjakan produksi daerah. Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Harlin Despita mengungkapkan, saat ini penanaman telah dilakukan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Seluma seluas 50 hektar, Kabupaten Bengkulu Utara 20 hektar, dan Kabupaten Rejang Lebong 16 hektar. Sementara lahan lainnya masih dalam tahap pengelolaan. Secara keseluruhan, program CSR 2025 tersebar di 3 wilayah utama, yakni Bengkulu Utara seluas 271 hektar, Rejang Lebong 604,27 hektar, dan Seluma 50,30 hektar. Dengan luasan tersebut, potensi meningkatnya produksi padi diperkirakan mencapai 10.000 ton gabah kering giling per tahun. Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak sepenuhnya tanpa hambatan. Salah satunya kendala utama terjadi di Desa Tanjung Duang, Kabupaten Rejang Lebong yang hingga kini masih menunggu penyelesaian sistem irigasi perpipaan untuk mengaliri air ke lahan sawah. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan ekspansi program pada 2026 dengan skala yang lebih besar lagi. Jika seluruh program berjalan sesuai rencana, maka akumulasi CSR tahun 2025 dan 2026 diproyeksikan mampu mendongkrak produksi padi Bengkulu hingga 30.000 ton DKG per tahun. Sampai 2025 sudah berjalan dengan baik dan sudah dilakukan pembangunan sawah itu seluas kurang lebih 904 hektar dan untuk yang sudah tanam dan ada juga yang sudah panen itu di Kabupaten Bengkulu Utara sekitar 20 hektar, Kabupaten Seluma 50 hektar, dan Bengkulu Rejang Lebong itu 16 hektar. Untuk yang lain dalam proses pelaksana. Abdurrahman, PETV melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mega Komputer 2. Alamat Jalan Salak Raya nomor 51/52 Lingkar Timur Bengkulu. Ayo buruan, setiap pembelian unit printer dan